bosku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah, kali ini bosku, kita akan kembali ke bahas sebuah laptop lokal pride punya Axio yang menurut saya laptop ini speknya gokil. Terus opsi upgrade-nya itu jangka panjang karena RAM-nya bisa di-upgrade, penyimpanan bisa di-up juga. Dalemannya dia punya dual fan, dual exhaust, terus pakai prosesor gaming. Tapi harganya bro, wah ini head to head sama si Advan Workplus karena dia itu cuma dijual di angka 7 juta rupiah. Ya wis, nggak usah lama-lama, langsung saja kita bahas. Inilah Axio Hype 5 AMDX6 kawan. Ini bro ya, kalau menurut saya si Axio Hype 5 AMDX6 dia itu kayaknya si engineer-nya Axio atau sama si head marketingnya dan jajaran-jajarannya mereka terinspirasi dari kesuksesan si Advan Workplus yang memang bikin produk dan peminatnya itu banyak sekali mulai awal dari di tahun 2023 hingga sekarang tahun 2025. Jadinya dia itu selain melihat peluang yang ada di harga 7 jutaan dengan spek gaming seperti itu, tapi si Axio ini juga memberikan sesuatu yang beda, yaitu opsi upgrade-nya lebih disempurnakan dari memori yang awalnya si kompetitor itu disolder. Lah si Axio dia ini sudah bisa di-upgrade dari 16 GB bisa kita tingkatkan di angka 32 GB. Jadinya yang menarik adalah ini benar-benar kayak selevel, terus dia di head to head kan. Nah ini kalau kita jajarin speknya itu kurang lebih seperti ini. Dari kedua buah laptop ini antara Workplus sama Hype 5 AMDX6, kan kedua buah laptop ini sama-sama pakai Ryzen 5 seri gaming, yaitu 6600H. RAM-nya sama-sama 16 GB DDR5. Terus kalau kita lihat lagi SSD-nya itu sama-sama punya dual slot. Si Axio punya dual slot, si Advan punya dual slot. Lalu untuk yang lain dia juga sama semua, seperti kayak OS-nya pakai Windows 11. Kemudian kalau kita lihat dari segi baterainya pun sama, kapasitasnya 58 Wh, dual fan juga sama, dual exhaust juga sama, cuman headpipe-nya ini beda. Kalau si Advan itu dia memiliki 3 buah headpipe, lah si Axio dia mengandalkan 2 headpipe. Tapi secara suhu menurut saya ini masih tetap anteng under 50 derajat. Nanti akan kita kasih datanya untuk penggunaan Axio di best performa untuk kebutuhan yang berat-berat. Contohnya entah itu render ataupun untuk kebutuhan bermain game. Lalu semisal kita lihat dari kemampuan VGA bawaan dari AMD Ryzen 5 6600. Nah dia ini lumayan cakep bro menurut saya bro. Meskipun dia bukan discrete grafis, tapi kemampuannya sudah oke karena punya VRAM sebanyak 2 GB dan share memori terbaca di angka 7 GB. Jadinya pas kita pakai laptop ini untuk kebutuhan software yang berat-berat sekelas kayak Adobe Premiere, DaVinci Resolve, ada juga Autodesk, AutoCAD, Blender, Photoshop, dan kawan-kawan. Nah ini nyaman banget bro untuk menemani aktivitas kalian sehari. Tentunya nggak nge-lag dan juga tidak terlalu panas karena di dalam sini bro dia pakai dual fan, dual buah exhaust. Kemudian misal kita lihat dari segi perbandingan performa antara si Workplus versus si AMD Hype 5 AMDX6 ini, secara kemampuan sebenarnya tidak terlalu jauh. Tapi kalau kita kasih datanya nggak ada salahnya supaya kan bisa kita ukur mending mana sih antara Workplus versus si Axio yang dirilis di 2025 sekarang kawan. Lanjut bro, kita akan geser ke bagian desain dan juga penggunaan si Axio AMD Hype 5 X6 ini. Ini kalau kita lihat sekilas sebenarnya tipe laptop Axio Hype series ini kayaknya punya model desainnya sama, entah dari si X3, X5, Lollipop ataupun si X6 sendiri. Cuman ini kalau kita perhatikan secara detail, nah baru kelihatan bro bedanya bahwa wah ini kelihatan lebih tipis, terus materialnya juga ini lebih premium karena pas kita lihat, nah full body si Axio X6 ini dia pakai material dari aluminium, tapi bobotnya tetap enteng di angka 1,4 kg. Atas ini aluminium, palem res ini aluminium, dan juga bagian bawah dia pakai aluminium. Kemudian untuk ketebalannya dia juga termasuk tipis, cuma di angka 17,3 mm, tapi juga tetap punya colokan I/O port yang lengkap. Seperti kayak punya 2 buah colokan Type-C multifungsi, ada port HDMI, 3 buah port USB, 1 buah jack 3.5 dan absen colokan card reader serta RJ45.
Terus misal kita pakai laptop ini bro ya, pas untuk kebutuhan entah ngerjain tugas ataupun input data, layarnya ini nyaman di mata karena dia itu pakai panel IPS. Nah, si IPS ini resolusinya pakai Full HD, jenis layar anti glare, akurasi mungkin basic standar tapi udah lumayan. Sebab pas kita tes bro ya pakai Spider Data Color, nah angka akurasinya seperti ini. Dia punya sRGB di angka 66%, NTSC-nya 47%, Adobe RGB di angka 49%, begitu juga dengan baterainya, plus layar ini bisa kita buka hingga 180 derajat. Geser lagi ke bagian kamera. Kameranya si Axio ini dia itu cenderung menurut saya bagus karena bukan pakai resolusi hardware standar, melainkan dia itu pakai resolusi 2,1 megapiksel, ada privacy shutter di bagian atas ini. Kemudian pas kita pakai buat ngetik, si Axio ini keyboardnya lumayan tactile, tapi memang tidak seempuk Lenovo menurut pengalaman saya. Cuman enaknya keyboard ini sudah punya backlight warna putih, tombol power terpisah, dan juga pengalaman touchpad yang cukup responsif. Tapi dia itu desainnya lebih memanjang, bukannya mengkotak lebar. Nah, ini kalau kita perhatikan juga di sebelah kanannya touchpad, kan ini ada sebuah stiker bro ya. Nah, stiker ini adalah sebuah informasi yang menandakan fitur high-tech apa aja yang ada di Axio. Seperti kayak prosesor gaming, VGA Radeon, layar IPS, dan juga yang lain. Lanjut, kita akan geser ke bagian bawah yang dimana kita mau kasih informasi seputar dapur pacu dan jeroannya itu tampilannya kayak gimana. Jadi pas laptop ini kita bongkar, tampilannya itu seperti ini. Nah, dia itu punya dual fan, mupunya bagus kayak gini, RAM-nya bisa kita upgrade, ada dual channel, penyimpanan ada dual channel. Sama ini kalau kita pakai si laptop ini bro, karena pakai dual fan, nah suhunya itu bro ya pas mentok-mentoknya, misal kita pakai untuk kebutuhan bermain game ataupun untuk kebutuhan software yang berat kayak AutoCAD buat render ataupun Adobe Premiere, lah dia itu mentoknya hanya di angka 44 derajat Celcius. Lalu kita geser lagi bagian bawahnya, kan si Axio ini juga dikasih hardware baterai yang cukup gede. Baterainya itu di angka 38 Wh, maksudnya 58 Wh, dan bisa bertahan di angka 7-8 jam. Ini menurut saya baterainya sama persis kayak si Workflow series, tapi juga harus dengan settingan best power efficiency supaya dia bisa awet untuk di durasi waktu yang cukup panjang seperti ini. Dan kesimpulannya, kalau ditanya antara si X6 versus Workflow enak mana? Kalau saya ya enakan si Axio bro, karena punya opsi upgrade dari memori. Sebab memori ini bro akan sangat membantu. Semisal di tahun depan kita itu merasa laptopnya kayak kerasa agak lemot, terus sudah diinstal ulang itu masih tetap aja. Nah, solusinya adalah dengan cara nambah si RAM tadi, otomatis performanya akan lebih membantu kita untuk software yang selanjutnya akan kita pakai terus. Nah, poinnya di situ. Yes, mungkin menurut saya gitu aja bro ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat.